Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Dan kembali lagi dengan Bapak di Sejarah Indonesia. Kalau Bapak sudah datang, berarti semangat kita harus semakin bertambah. Untuk menambah semangat kita seperti biasa, KM pimpin. Ya, silakan berdiri. Semuanya berdiri. Nyanyikan lagu Indonesia Raya. Ayo. Iklan Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Lagu satu lagi. Apa? Jayalah selalu informatika. SMA Informatika menjunjung tinggi tugas mulia, siapkan jiwa, siapkan dada dalam membina generasi bangsa. Wahai insan informatika, raih kesempatan untuk berjaya. Dari lahirmu menjadi teladan dalam segenap cita-cita. Mental, moral, budi pekerti, satu tekad bagi berdiri, berbaris rapat, berdiri tegak, mewujudkan cita-cita. Song-songlah masa depan, ciptakan masa depan, satukan kemampuan dalam kebersamaan. Jayalah selalu informatika, jayalah selalu informatika. Bapak absen dulu. Siapa yang tidak hadir? Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita diberikan kesempatan untuk nikmat dalam menjalankan kewajiban kita, ya, menerima pelajaran. Dan Bapak juga hari ini alhamdulillah dalam keadaan sehat, bisa bertatap muka dengan anak-anakku. Ya, dalam kesempatan kemarin kita sudah membahas tentang permasalahan yang akan kita hari ini kita pecahkan, yaitu tentang dampak penjajahan bangsa Eropa
bidang sosial, budaya, dan pendidikan. Ada yang masih ingat materi yang kemarin? Dampak politik. Bina, apa dampak politiknya? Yang kamu ingat kemarin? Kesenjangan sosial, kemiskinan, ya. Itu dampak negatif yang kita rasakan dulu, ya. Bangsa Indonesia. Kemudian apalagi di bidang ekonomi? Ada lagi? Masyarakat Indonesia mengetahui sistem ekonomi liberalis dan kapitalis. Maksudnya pemahaman tentang ekonomi pemahaman ekonomi liberalis dan kapitalis. Ini yang hanya membuat kepada para pengusaha asing pada saat itu yang mencicipi hasilnya, sedangkan rakyat ya hanya diperas keringatnya, ya. Yang sengsara itu rakyat. Ya, Bapak akan menampilkan gambaran. Gambaran tentang dampak, ya, salah satu dampak. Halo selamat pagi, pagi saya dalam pembelajaran sejarah Indonesia. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang dampak perbedaan bangsa Eropa dalam bidang sosial, budaya, dan pendidikan. Ini yang akan kita bahas layak pandang hari ini, yang akan kalian pelajari. Salah satunya pengaruh dari budaya. Kompleks ya, penjajahan masa lalu ternyata dari segi kemajuan ekonomi, politik, hari ini segi sosial, budaya, dan pendidikan. Dampak sosial lainnya adalah adanya pertumbuhan dan perpindahan. Kebanyakan bangsa Eropa dengan budaya adalah Lain yang imperialisme kuno itu dengan 3G-nya dari awal ya dulu awal masuk itu God, Glory, Prosper. Yang salah satunya adalah tentang dampak budaya lainnya. persebaran agama Nasrani, juga sosial juga salah satunya. Yang akan kalian pelajari nanti, kalian harus mampu menghubung kaitkan ya permasalahan tersebut, dampak-dampak tersebut dengan kehidupan kita hari ini. Ya, ada nggak hubung kaitnya dari penjajahan tempo dulu dengan hari ini yang kita rasakan dalam kehidupan dan lingkungan kita sehari-hari? Paham? Sebelum untuk kita mulai dengan pembelajaran, kita uji dulu ya kesiapan kalian dengan materi, seberapa jauh kalian memahami materi ini. Silakan, di sana ada komputer, ada HP kalian, siapkan kalian gunakan sebaik mungkin. Nah, ini waktunya untuk kuis ya, seperti biasa. Sebelum pembelajaran kita adakan kuis dulu untuk mengetahui sejauh mana kemampuan dan kesiapan kalian. Silakan join my quiz.
804-544. 804-544. Bapak ingin tahu? Bapak ingin tahu kesiapan dan juga pemahaman kalian tentang materi yang akan kita pelajari. Oke, Isa, Rizka sudah. Oke. Hampir semua sudah ya? Sudah. Kita mulai. Hanya 5 pertanyaan saja ya. Saya ingin tahu siapa lagi yang kemarin menggeser rekan kita ya dalam pembelajaran sejarah ini. Waktunya cukup panjang ya. Elsa memimpin. Lagi-lagi. Naim tak terlihat, Naim. Ayo. Kejar mengejar. Elsa memimpin. Yang lain tertinggal jauh. Waktu padahal panjang ya, Bapak kasih yang biasanya hanya 10 detik. Hari ini kita perpanjang. Dan tidak ada skripsi juga. Itu kaitannya dengan pertanyaan yang akan berhubungan dengan materi yang hari ini kita akan pelajari ya. Oke. Siapa yang teratas? Asik. Irsan. Diam, Irsan, satu lagi. Ini akhir-akhir nih. Irsa, luar biasa. Irsa dan Elsa ini ya. Tepuk tangan dulu. Arif ketiga, Arif ya. Irsa, Elsa dan Arif. Nah,
Jadi setiap pertemuan ada lagi terus pembaruan, kalian lebih banyak memperhatikan, lebih baca lagi, ya, lebih banyak literasi lagi. Permasalahan kita adalah tentang dampaknya penjajahan bangsa Barat. Ya. Kompetensi yang akan kita pelajari yaitu supaya anak-anak ini paham, ya, kalian memahami dampak politik budaya, ya, sosial dan pendidikan pada masa penjajahan bangsa Eropa kepada bangsa Indonesia, dan apa hubung kaitannya dengan keadaan kita hari ini. Kemudian kalian itu mampu menjelaskan dampak perkembangan penjajahan bangsa Eropa, dan nanti kalian mampu membuat mind mapping, ya. Nanti Bapak buat kelompok supaya kalian lebih instruksional dari Bapak, lebih kalian memahami sub-sub tema yang akan kita pelajari hari ini. Bapak punya LKPD, ya. LKPD ini nanti dibagikan, kita bagi 4 kelompok, 6 kelompok, terdiri dari 3 materi, 3 submateri. Yang pertama tentang dampak sosial pemerintahan Belanda, dampak budaya dari penjajahan Belanda, dan dampak pendidikan pada masa penjajahan kolonial Belanda. Oke, Bapak sudah buat kelompoknya. Kelompok 1 Pina, Lisna, Risma, dan Najwa, ya. Kelompok 2 Elsa, Alia, Rizka, Azmi. Kelompok 3 Naim, Arif, Fauzan, Anissa. Kelompok 4 Agus, Raisa, Nida, Sakinah. Kelompok 5 Ridwan, Adit, Aziz. Kelompok 6 Ihsan, Rina, Winda. Ya. Silakan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Dan LKPD Bapak kirimkan di grup WhatsApp. Kemudian yang Bapak akan nilai adalah sikap kalian, ya, keterampilan kalian dengan teknik program basic learning, ya. PBL ini yang Bapak tekankan kepada kalian adalah literasi. Bagaimana kalian mencari, membaca, kemudian kalian mengetahui cara kalian merangkai permasalahan, cari jawaban, dan numerasi juga di sini, ya. Kalian menghitung keaktifan dari rekan-rekan kalian. Nanti ada nilai sejawat, ya, nilai kelompok. KM bagikan ke masing-masing kelompoknya. Bagikan. Duduknya senyaman mungkin. Itu ada komputer, silakan kalian gunakan untuk searching, surfing untuk media kalian, mencari permasalahan kelompok masing-masing. Silakan kalian presentasikan per kelompok. Ada unjuk diri sendiri, ya, kelompok, subkelompok. Nanti yang terbaik mind mapping kalian sajikan, ya, kalian sajikan, presentasikan yang sudah terbaik di antara rekan-rekan. Jadi adalah hal ini Bapak tidak mau melihat tidak ada yang tidak bekerja, semua aktif, dan Bapak juga akan melihat, ya, kinerja kalian, tunjuk kerja kalian selama proses pembelajaran ini. Jelas? Nah, gunakan media tersebut untuk menunjang pembelajaran dan mencari materi yang ditugaskan tiap kelompok.
Bapak kasih waktu 10 menit. Ya. 10 menit saja. Ini kelompok 5 ya? Kelompok 6. Tentang dampak dalam bidang pendidikan. dalam bidang pendidikan. Silakan. Apa hubung kaitnya dengan hari ini ya? Kamu rasakan. Kelompok berapa ini? Kelompok 4. Nanti kelompok 1 ke depan, kelompok 2 menilai ya. Rubrik penilaiannya nanti ada di Bapak, silakan kalian nilai teman kalian. Dan juga ada penilaian individu di antara kelompok kalian ya. Centang saja nanti ya, centang kalau sudah seperti biasa presentasikan di antara teman-teman kalian. Kelompok berapa ini? Kelompok 1. Sama itunya ya, sama apa? Sumbernya. Dari sumber. Kelompok berapa ini? Kalau ada yang kurang dimengerti, tanyakan ya. Karena ini metode yang sudah sangat biasa kita lakukan. Kalian bebas ya mencari literasi kalian, silakan. Sumber-sumbernya. Kalian kan bukan hanya dari buku juga ya. Surfing. Pas. Dan langsung kamu nilai antara teman kamu ya. Kalau sudah
lagi ya. 5 menit lagi. Tiap kelompok maksimal itu 5 menit tampil di depan ya. Presentasinya tiap kelompok 5 menit, kemudian ada waktu sekitar 5 menit juga untuk diberikan pertanyaan dan tanggapan dari rekan-rekan, khususnya untuk kelompok yang temanya sama ya. Untuk kelompok yang temanya sama. Adapun kelompok lain silakan, karena apabila ada hal yang tidak dimengerti ya, tetap pemaparan dari teman-teman kamu ya nanti menyajikan ketiga permasalahan ini, ketiga tema ini untuk materi pembelajaran saya. Paham? Jadi silakan kalian tunjuk siapa yang menjadi penyajinya dan yang tidak menjadi pemateri di depan. Kalian menilai, ya, menilai kelompoknya. Dengan sebelumnya kalian sudah memahami kapasitas rekan-rekan kamu yang ditunjuk ke depan. Sudah dinilai oleh kalian sendiri. Pak, ada dijawab atau tidak? Ada. 5 menit itu kalau bisa mungkin nanti sudah misalkan memaparkan 2 menit, sisanya 3 menit lagi untuk tanya jawab ya. Agar semua kelompok semuanya bisa hari ini selesai ya. Selesai. Cukup, Bapak rasa sangat cukup lah ya. MMP kalian buat itu dari LKPD ini sudah kalian bisa paparkan ya. Karena subtema ini yang bisa dilakukan oleh setiap kelompok ya. Bapak rasa sudah sangat cukup dengan waktu 5 menit itu ya. Waktunya selesai. Silakan kelompok 1. Siapa yang mau ke depan? Kelompok 2 mana kelompok 2? Dan temannya juga yang lain memperhatikan ya. Tidak ada yang bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atina, perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang dampak penjajahan Eropa di bidang sosial di Indonesia. Dampak negatif bidang sosial pada masa penjajahan Eropa sangat buruk bagi kaum penguasa pribumi yang semula memiliki kedudukan tinggi, kemudian berganti menjadi aparatur pegawai pemerintah Belanda dengan gaji kecil. Dampak dari penjajahan Eropa di bidang sosial juga yaitu munculnya masyarakat yang menganut agama Katolik, misionaris Gonzales Peroso, Bernau Pinagra, dan Simon Mas dan Kristen Protestan. Kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia juga membawa dampak dalam bidang sosial ataupun ekonomi. Salah satu dalam bidang sosial yaitu tadi
dalam agama, maksudnya agama Kristen Protestan ke Indonesia. Kedatangan Portugis juga membawa semangat 3G, yaitu 3G itu ada God, Glory, dan Gospel, yang mempengaruhi penyebaran agama Kristen dan Katolik di Indonesia. Selain munculnya penganut agama Nasrani dan runtuhnya kekuasaan feodalisme, ada beberapa dampak sosial dari kolonialisme Belanda, yaitu munculnya kelompok timur asing Eropa dan pribumi, yang akhirnya terjadilah mobilitas sosial berupa transmigrasi untuk pemenuhan kebutuhan tenaga kerja, dan muncullah golongan buruh dan majikan. Dan ada pun dampak kolonialisme di bidang ekonomi, yaitu diperkenalkannya uang kertas dan logam mendorong munculnya perbankan modern di Hindia Belanda. Salah satunya adalah The Japanese Bank, bank modern di Hindia Belanda yang muncul pertama kali dan didirikan di Batavia pada tahun 1828. Mungkin itu juga yang bisa disebut dampak positif dari adanya penjajahan Eropa di bidang sosial di Indonesia. Mungkin boleh ada yang mau bertanya? Silakan. Kelompok dua maksudnya. Ada pertanyaan? Itu dampak dari sosial yang ditimbulkan dari penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Silakan. Kalau tidak ada, Bapak akan bertanya, apakah hari ini ada dampak sosial yang dirasakan oleh bangsa Indonesia akibat penjajahan Belanda ini? Ada yang pertama, yaitu berubahnya sistem pemerintahan yang dulunya kerajaan sekarang menjadi republik. Mungkin ada yang bisa. Kelompoknya ada yang bisa menambahkan? Kelompok lain ada yang bertanya, silakan. Bebas, ya. Jadi kalian memaham, jadi paham. Ya. Banyak sekali dampak-dampak dari penjajahan bangsa Eropa. Ini baru sosial. Ya lagi? Pendidikan mulai dianggap penting. Nah, itu nanti di bidang pendidikan, ya. Sosial. Nah, kaitnya dengan pendidikan, pola pikir mereka saling berkaitan antara sosial, budaya, dan pendidikan. Ada lagi? Izin menambahkan terhapusnya sistem kasta. Terhapusnya sistem atau lebih kepada stratifikasi, yang ada pelapisan sosial. Kalau tidak ada, lanjut ke kelompok 2. Tepuk tangan dulu untuk Pina yang telah mengajukan diri mewakili kelompok 1. Kelompok 2 silakan. Kelompok 2 oleh siapa? Elsa, Azmi, ayo. Siapa yang mau? Jangan malu-malu. Ya, kita bebas mengungkapkan pendapat. Ya kan? Ini
waktu ya, waktu cepat. Cepat. Waktu. Ini ada keberanian, aspek, ya silakan. Kelompok ini kita acak terus supaya ya ada berani tampil. Jadi tiap pertemuan kita berubah-ubah. Ayo, cepat. Lama sekali demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan dari kelompok kami. Yang pertama, dampak pembicaraan Belanda dalam bidang sosial. Dampak negatif bidang sosial masa penjajahan Belanda sangat buruk bagi kaum penguasa pribumi yang semula memiliki kedudukan tinggi, kemudian menjadi aparatur pegawai pemerintahan Belanda dengan gaji kecil. Derajat mereka pun turun di hadapan masyarakat pribumi. Kedudukannya pun tidak dihormati oleh pemerintah kolonial, hanya dianggap sebagai pembantu dalam melaksanakan tugas yang sudah ditentukan dalam kehidupan bermasyarakat dibagi menjadi stratifikasi sosial. Pengaruh atau dampak dalam bidang sosial yaitu adanya penderitaan rakyat karena kerja paksa, kelaparan, dan pembagian stratifikasi sosial yang rasis. Sementara di bidang budaya, kolonialisme telah mempengaruhi gaya bahasa, berpakaian, makanan, hingga hilangnya tradisi lokal. Dampak penjajahan bangsa Barat di bidang pendidikan antara lain: satu, munculnya golongan-golongan terpelajar di Indonesia. Dua, bangsa Indonesia bisa membaca dan menulis sehingga dapat menjadi tenaga kerja di perusahaan Belanda. Di perusahaan Belanda. Oke, ini penemuan juga yang baru nih. Silakan. Ada tanggapan, saran ataupun pertanyaan kepada kelompok 2. Ridwan? Perbedaan antara data atau perubahan dari mata uang Iya. Gimana pertanyaannya? Ada perbedaan masa mata uang gimana maksudnya? Perbedaan mata uang dan dulu sampai sekarang. Ya berbeda. Mungkin gini Pak, kenapa dari dulu sampai sekarang mata uang terus berbeda-beda? Mungkin biar menarik atau boleh dikomentar. Silakan. Dari kelompok mana? Kelompok 1 Kelompok 1. komentarin Kelompok 2. Ya. pertanyaan dari kelompok 5. 5. Ridwan. Itu mah dampak penjajahan bangsa Eropa bagi Indonesia. Tapi kenapa jadi masuk ke mata uang Indonesia? Kan nggak berpengaruh. Ya. Jadi ada yang langsung fokus dengan materi. Jadi tidak bukan dengan yang kemarin. Yang kemarin tentang ekonomi. Mungkin dalam pencariannya ekonomi juga berpengaruh terhadap sosial. Nah ini yang kalian harus fokus. Selain dari fokus dengan materi sendiri, kelompok sendiri, ya bagus. Najwa, kami juga fokus untuk mengkoreksi materi yang disajikan oleh kelompok
Terus kebanyakan materi yang disajikan oleh kelompok 2 ini tentang ekonomi. Harusnya menitik beratkan kepada sosial. Tadi seperti tadi ada sertifikasi, ada perbedaan, ya. Oke, bagus. Ini perbaiki sebelum nanti dikirimkan makalahnya, ya. Seperti biasa, kalian tulis, ketik langsung. Bapak hari ini tidak bisa disajikan karena waktunya sangat lama. Ya. Tinggal kalian fokus garis besarnya hari ini yang kalian sajikan saja. Oke. Perbaiki ya. Ada lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, Mengapa pada masa penjajahan Belanda masyarakat pribumi menjadi kelas terendah dibandingkan bangsa Barat? kenapa? Oke. Anggota kelompoknya. Silakan. Kenapa bangsa pribumi menjadi kelas terbawah? Ya. Kelas terbawah. Padahal mereka adalah sang pemilik tanah. Menarik. Silakan anggota kelompoknya. Oke. Yang lain, kelompok lain, Bapak kasih tambahan nilai yang bisa menjawab pertanyaan dari Pina. Ayo. Silakan. Tidak terfokus hanya pada kelompok 2 yang hari ini yang sedang presentasi. Ya kan? Sudah? Tidak ada? Tidak ada yang sanggup ini? Wah, Lisna. Karena perannya harta nasionalisme, patriotisme di antara masyarakat Indonesia dibandingkan dengan bangsa Barat. Oke. Karena kurangnya rasa nasionalisme. Oke, karena bangsa Indonesia pada saat itu, ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena tidak memiliki rasa nasionalisme. Karena hanya bersifat daerahan, jadi bisa gampang dipecah. Udah ada video tim perang yang diadu domba. Kalau kita diadu domba itu kita gampang dipecah. Kalau kita gampang dipecah tidak memiliki kekuatan. Apalagi kita menjadi negara atau wilayah yang dikuasai oleh bangsa lain. Jadi superiornya adalah bangsa Eropa. Kemudian kasta kedua adalah Timur Asia. Kenapa? Karena dia pengusaha. Dan kasta ketiga adalah pribumi kita. Dan pribumi juga punya kasta lagi nanti. Kastanya kasta seorang raja, bupati, ya, menak, ataupun nanti guru. Nah itu. Adakah sampai ini hari ini masih ada seperti itu? Ada nggak? Ada nggak pantangan membeda-bedakan? Ada nggak? Sudah sedikit, banyak, sudah hilang. Hanya kita memprestis saja. Oh, si ini mah anak raja, ini anak raja. Hanya seperti itu ya. Tidak langsung dijudge ataupun langsung diberikan statement ataupun dia label bahwa dia adalah kelompok 1, ya. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Tidak ada, ya. Hari ini, kalau dulu terlihat sekali perbedaannya. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Tepuk tangan. Itu baru satu tema, ya. Sosial. Belum lagi hari ini kita selesaikan 4 kelompok lagi. Maksimalkan waktunya ya, 5 menit ya. Kalau ada pertanyaan cukup 1, 2 saja. Kelompok 3, silakan. Masa
tentang dampak penjajahan Belanda di bidang budaya. Kedatangan bangsa Eropa Nusantara mempengaruhi kebudayaan bangsa Indonesia. Pengaruh tersebut mulai dari kosakata bahasa, musik, seni tari, pakaian, arsitektur, hingga cara berpikir. Dampak dalam budaya yang pertamanya adalah adanya kata-kata serapan. Kamu bisa lihat kata-kata ulang. Mungkin selain itu kedatangan bangsa Eropa juga mengenalkan berbagai hal ke bangsa kita. Misalnya kita jadi tahu berbagai musik internasional ataupun tarian seperti dansa, dance, selebihnya. Selain itu ada juga bangunan-bangunan yang menjadi saksi bisu terhadap segala peristiwa masa lampau. Semua bangunan tersebut punya ciri khas yang sulit dibuat saat ini, seperti bangunan yang kita bisa ditemui di Kota Tua, Jakarta. Dulunya Kota Tua merupakan pusat pemerintahan. Nah, selain di Jakarta juga, tadi di kelompok 3 sudah dibahasnya, ada juga di Ciamis. Tadi sudah disebutkan ya, Cirahong, terus Pendopo. Nah, mungkin untuk daerah lain, misalnya Jawa, ada sebuah benteng-benteng. Kalau di Jawa benteng Pendem yang ada di Jawa Tengah, terus benteng Amsterdam di Maluku, benteng Jakarta, Maluku, benteng Padepokan di Jawa Tengah juga. Selain peninggalan-peninggalan juga yang saya ketahui di bidang budaya itu, misalkan kita ambil contoh di sekolah aja ya. Misalkan nih, di sekolah kita mengadakan acara pensi gitu. Itu kan merupakan suatu budaya yang emang di dalam pensi itu ada seni tari, seni musik yang kita itu bisa mengikutinya. Misal seni tari, misalkan seni tari dance kan merupakan di bidang-bidang di bagian seni tari luar gitu. Kalau misalkan musik kan, misalkan musik barat, kita nyanyi musik barat. Mungkin kita bisa ambil nih contoh yang kecil-kecil dulu kan ya. Nah, kalau misalkan kalau misalkan pengaruh budaya asing masuk ke Indonesia adalah penggunaan bahasa Indonesia terkurangi dengan bahasa asing. Produk Indonesia kurang diminati oleh penduduknya. Hilangnya budaya Indonesia, misalkan sopan santun, misalkan itulah. Terus masyarakat lebih mencintai budaya asing dibanding budaya sendiri. Kurangnya sosialisasi dan silaturahmi. Oke. Komplit sekali ya. Silakan kelompok yang ingin bertanya dan juga penasaran nih tentang dampak budaya ya, dari penjajahan bangsa Eropa. Masih ada? Sudah di komplit ini ya. Kalau dari bahasa, dari Bapak bertanya. Kalau dari bahasa, yang hari ini masih ada. Contohnya, Nah, kan kita tuh dulu mungkin pas waktu penjajahan kurang dari kita tuh bisa bahasa Indonesia. Kan kitanya dengan bahasa Jawa dan bahasa Belanda. Nah, karena dulu kurang yang pendidikan juga, salah satunya itu bahasanya yang kan katanya bahasa tadi ada. Yang hari ini masih kita dengar. Ya. bahasa. Ayo. Kelompoknya? Mungkin bahasa Sunda.
ngomongnya? Ayo tanggung jawab itu terus. Jadi kosakata dikatakan ya, kosakatanya ada kosakata asi. Kita dengar hari ini ada kata overboard dan artinya apa itu? Overboard artinya dilarang melintas ya, artinya berhenti. Forboden kita pakai untuk palang ya, pakai keteng ya. Orang forboden artinya berhenti. Itu serapan bahasa Belanda sih. Degan artinya apa? Leset. Nah, ini orang Sunda malah pakai degan itu untuk menggambarkan kelapa muda. Itu bahasa Belanda. Ya, harus paham. Waskom. Waskom apa? Tempat untuk mencut. Waskom. Di kita mah dipakai untuk menanak besi. Nah, ini ada pergeseran fungsi dan ada pergeseran makna ya. Isi kandungan dari kosakata serapan kata bahasa Belanda yang diulang-ulang. Karena itu berarti kita pernah dijajah oleh Belanda. Cuma nenek kita, kakek kita tidak fasih bahasa, hanya mendengar saja. Langen itu artinya apa? Umbelen. Umbelen apa? Implant. Itu bukan bahasa Sunda, itu bahasa Belanda. Jadi kalau kamu mau ke Belanda, udah asing nggak kata-katanya? Karena kita dijajah. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Luar biasa. Selanjutnya kelompok 5, ya waktu ya efektifkan, ada 2 lagi kita selesaikan. Kelompok 5 siapa yang ke depan? Ajis. Dampak penjajahan Belanda bidang pendidikan. Dampak negatif penjajahan bidang pendidikan. Dampak negatifnya yaitu tidak semua rakyat di bumi mendapatkan jatah pendidikan, hanya masyarakat tertentu atau disebut memiliki jabatan yang dapat meratakan pendidikan. Contohnya seperti keturunan bangsawan, keturunan raja, dan pengusaha kaya raya. Dampak positif pendidikan Belanda bidang pendidikan. Bangsa dan masyarakat Indonesia menjadi tahu akan perkembangan dan yang berlangsung di dunia luar. Munculnya golongan-golongan terdidik atau terpelajar di Indonesia. Sebagai kecil masyarakat bisa membaca dan menulis. Pendidikan mulai dianggap penting saat kebijakan politik etis dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda terhadap pendidikan dikarenakan guna memenuhi kebutuhan tenaga kerja dan sektor-sektor swasta dan pemerintahan. Sekolah-sekolah yang diberikan pemerintah menganut sistem pendidikan berat dan hanya bisa dimasuki oleh kalangan bangsawan. Ada pertanyaan masalah pendidikan? Ternyata dampak yang juga sangat berpengaruh adalah dampak kolonialisme bangsa-bangsa Eropa itu terhadap dampak terhadap bidang pendidikan. Silakan, ada pertanyaan? Ada sanggahan juga? Kelompok yang tidak presentasi tolong diisi ya. Penilaiannya, penilaian diri kalian dan juga lembar kelompok yang presentasi. Ada tangan. Seperti biasa siapa yang
periksanya biasakan itu ditandatangani. Ada pertanyaan? Kalau tidak, silakan untuk kelompok terakhir. Ya. Terima kasih. Ya, kelompok terakhir oleh Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu dampak penjajahan Belanda di bidang pendidikan. Selama ratusan tahun bangsa Indonesia dijajah oleh bangsa Eropa, hal itu membawa dampak di segala bidang atau sektor. Salah satunya adalah dampak kolonialisme di bidang pendidikan. Dulu sebelum mereka merdeka dari Indonesia masih dijajah di bawah jajahan Belanda, bangsa Indonesia bangsa tersebut ternyata justru melahirkan pendidikan di Indonesia. Jadi munculnya pendidikan di Indonesia tidak lepas dari dampak adanya kolonialisme di Indonesia. Bahkan pendidikan di Indonesia terus berkembang sampai sekarang. Pendidikan mulai dianggap penting saat kebijakan politik etis dilakukan oleh pemerintah kolonial. Perhatian pemerintah kolonial Belanda terhadap pendidikan dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di sektor-sektor swasta dan pemerintahan. Adapun di sini saya akan menyampaikan dampak negatif penjajahan dan dampak positif penjajahan dalam bidang pendidikan. Dampak negatif di bidang pendidikan yaitu pemerintah kolonial menyusun kurikulum pendidikan sendiri dan tidak menyesuaikan dengan keadaan. Salah satu mata pelajaran yang diutamakan adalah bahasa Belanda dengan tujuan dan kepentingan untuk menghasilkan pegawai pemerintah yang terampil, teliti, serta upah yang murah. Dampak positif. Adapun dampak positif penjajahan Belanda di bidang pendidikan yaitu adanya sekolah yang didirikan pada masa awal pemerintahan kolonial Belanda, antara lain sekolah calon pegawai serta sipil yaitu Austria. Ada pula 2 sekolah jurusan medis selevel dengan tingkat universitas yaitu Stopia dan Nias. Stopia didirikan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda untuk melahirkan dokter-dokter demi mengatasi berbagai penyakit berbahaya di wilayahnya. Sekolah ini didirikan untuk mendidikan masyarakat pribumi, sehingga setelah belajar di Stopia mereka mendapatkan gelar yaitu dokter Jawa. Stopia akhirnya menjadi cikal bakal berdirinya Universitas Indonesia dan Fakultas Kedokteran yaitu UI. Kemudian muncul kembali pendidikan tingkat universitas yaitu HTS, Sekolah Tinggi Teknik. Melalui sekolah-sekolah bergaya pendidikan barat yang didirikan oleh pemerintahan kolonial Belanda, nantinya melahirkan golongan elit baru dalam masyarakat Indonesia. Golongan elit baru inilah yang membawa perubahan dalam perjuangan bangsa Indonesia menggapai kemerdekaan. Oke, luar biasa. Masalah pendidikan sangat kompleks, ya, sangat penting. Ada pertanyaan? Ada sanggahan? Di kelompok 6 ya, di kelompok terakhir, silahkan. Ya, pendidikan. Apa yang tanya? Kakek masih ada kakek? Lulusannya dulu apa? SD. Ya, berarti kalau dulu bukan SD, ya, SR. Apalagi kalau berarti kan kita masih belum tersentuh pendidikan ya merata. Hari ini kita banyak sekali ya pendidikan jenisnya, kemudian levelnya juga, dan fasilitasnya begitu sangat gunakan. Orang tua kita dulu ingin sekolah susah, jauh. Coba tanya ya,
pada nenek kalian, pada kakek kalian. Apalagi kalau buyut kalian masih ada, tanya, buyut lulus nggak SR gitu. Tanya. Mungkin hanya sampai 3 tahun, 4 tahun, sisanya enggak lah gitu. Nah inilah motivasi kita untuk terus berprestasi dan juga mengenyang pendidikan, sangat penting ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 6. Luar biasa. Bahwa dampak penjajahan bangsa Barat itu banyak sekali. Kemarin ekonomi dan politik. Hari ini tentang sosial, budaya dan pendidikan. Sosial kita mengetahui dengan banyaknya problematika pada saat itu, sehingga pribumi menjadi kasta ataupun sertifikasi terendah. Dengan kemerdekaan yang justru kemerdekaan juga ya digapai dengan hasil dari pendidikan. Dan pendidikan itu ternyata hasil dari buah pendidikan tersebut, perjuangan bangsa pribumi yang menulis surat pada saat itu. Berarti kan penting kita dalam berpendidikan. Munculnya orang-orang yang memiliki ideologis. Orang tua dulu kita dibuat, disetting itu pendidikan itu hanya untuk menjadi buruh pekerjaan di Belanda, di perusahaan-perusahaan Belanda supaya harganya murah. Namun ternyata makin bisa membaca, kita justru ternyata bisa membuat pergerakan yang baru, yaitu nanti minggu depan kita akan pelajari pergerakan nasional. Dari sistem kedaerahan menjadi sistem pergerakan yang bersifat nasional. Hari ini kita ada berkat dari pendidikan dan perjuangan orang tua. Ya, bukti-bukti bangunan yang ada di sekeliling kita, bukti dari serapang kata tadi ya, Degan, Odading. Menurut kita lucu, ya, padahal memiliki historis yang menyakit. Oh, di sini mereka menangis. Oh, itu Odading. Itu kan nama bahasa serapang Belanda. Di sekeliling kita banyak dengan situs-situs peninggalan. Oke, Bapak akan sebelum mengakhiri pembelajaran ini, siapa yang bisa menyimpulkan ketiga tema yang kita presentasikan masing-masing? Silakan. Acungkan tangan. Pak kasih nilai khusus ya untuk kamu yang menangis. Sosial, budaya, ya, dan pendidikan. Silakan berdiri. Ya. Kalau tidak, kita sedikit memaksa ya. Karena tidak. Kalau Bapak bilang kelipatan 5, jadi jangan itu 5 aja, tapi sebut boom gitu ya. Kelipatan 3, 1, 2, boom gitu ya. Jangan 1, 2, 3. Nah, kalau nyebut 3 berarti kamu yang akan mempresentasikan. Oke, tidak. Karena ini zamannya percepatan, harus bisa memahami, menerapkan, ya, harus menyajikan. Itu kan sesuai dengan KD kita, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Tadi harus bisa mind mapping, harus bisa mempresentasikan juga, ya, harus bisa menalar pembelajaran kita. Oke, siap. Kelipatan 3. 1, 2,
Iya salah. Ya. Oke, nanti 1 orang, 3 orang ke depan ya. Oke, sudah. Dari sini. Kicing satu-satu ya. Kelipatan 2. 1, Bu. Kelipatan 7. 5, 6. Nah, fokus nih. Kelipatan 1. Oke, kelipatan 4. 2, 3. Kelipatan 3. 1. 2, 3. 2 orang sudah. Oke. Oke, balik lagi ke sini ya. Kelipatan 17. 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15. Boom. 2 kali. Iya, kalian ampun. Nah, siap. Satu lagi. Kelipatan 5. 1, 2, 3. 4, boom. Oke. Silakan untuk kalian berdua ke depan. Silakan. Sok. Yes, ke depan yes. Ajes ke depan yes. Ajes. Tadi pertama kali kedua Ajes. Iya, buatnya. Ajes yang pertama yang kedua. Yes. Yes sama. Pindah ke depan dah. Oke, sok. Simpulkan. Simpulkan materi kita hari ini. Silakan. Stop. Mau semua aku. Ayo. Jadi di bidang sosial pada masa penjajahan Belanda Jadi kehidupan Indonesia dibagi bangsa Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu di bidang sosial, budaya, dan pendidikan. bidang sosial pada dampaknya Sistem pemerintahan, sosial. Baca lagi ya. Ini kelompok berapa tadi? Sok jelaskan. Intinya Pak, itu aja. Simpulkan dari ketiganya. Simpulkan. Semuanya simpulkan. Bidang sosial, bidang Pendidikan, sosial pada pendidikan, budaya. Nah, Terus jelaskan. Oke, yuk baca lagi, kumpulkan hasil karyanya, ya. Silakan. Resya. Yuk, simpulkan materi hari ini. Isi aja. Di pengaruh budaya dari dampak sosialnya tadi itu dikatakan bangsa Indonesia lebih rendah
lebih rendah Bisa lebih diulang Pak. Pengaruhnya bangsa Eropa atau Belanda munculnya atau penyebaran agama Kristen dari bidang sosial, dari bidang budaya, banyaknya kata-kata serapan di Indonesia. bidang pendidikan. Di bidang pendidikan kurangnya pendidikan pada waktu masa penjajahan. Dampaknya hari ini mengantarkan kita kepada pergerakan asing. Itu lagi Pina. Tuh. Harus bisa kalian yang menganalisis, menyajikan. Jadi kesimpulan dari presentasi hari ini dari semuanya, yang pertama yaitu ada di bidang sosial. Di bidang sosial dampaknya itu yang pertama ada transmigrasi pasca, yang kedua perubahan pemerintahan yang tadinya kerajaan menjadi NKRI, yang kedua ada bidang budaya, dampaknya itu masuknya budaya asing ke Indonesia, dan yang terakhir ada di bidang pendidikan yaitu adanya pertukaran pelajar dan terciptanya pekerjaan yang lebih baik. Ya. Walaupun kita berbeda-beda kelompok, ya, ketika penyajian rekan-rekan kita di depan, kita sudah bisa ya menganalisis. Kemudian kita bisa menyajikan, kita bisa mempresentasikan, dan kita bisa menyimpulkan sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tadi kalian sudah bisa menjelaskan dampak sosial, budaya, dan pendidikan akibat dari penjajahan bangsa Eropa. Kalian bisa menyimpulkan, ya, menunjukkan bukti-bukti. Itu adalah merupakan kesesuaian pembelajaran hari ini. Maka kolasi terakhir dari Bapak, lihat di WA Group, Bapak kirim 5 soal, ya. 5 soal evaluasi sekaligus refleksi apa pembelajaran Bapak hari ini, apakah menyenangkan, apakah juga rubiknya sesuai, penilaiannya sesuai, kemudian materinya sesuai. Itu mungkin pembelajaran pada hari ini. Dan jangan lupa minggu depan kita akan ke tema yang baru, yaitu tentang pergerakan nasional Sumpah Pemuda. Ini merupakan hubung kaitnya sangat erat dengan hari ini, dampak dari sosial, budaya, dan pendidikan. Itu mungkin yang bisa Bapak paparkan sebelum kita akhiri pembelajaran ini. Silakan pimpin doa saya. Doa mulai. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kirimkan ya, hanya 5 soal saja.